Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah permodelan struktur ya, yang ini akan kita bahas di dalam training kami ya, mengenai konstruksi baja untuk bangunan kantor ya. Dan kita akan menganalisanya dan memodelkannya pada training itu. Tapi pada kesempatan ini kami akan menunjukkan penggunaan salah satu spreadsheet kami ya, yang sudah kami compile ya, atau sudah kami gabungkan dari beberapa file kami ya, sehingga bisa digunakan di dalam real case yang seperti ini. Oke, ya di sini ada sebuah bangunan konstruksi baja ya. Ya, kita desain kantor. Ya, ini kantor ini cukup menarik ya. Nah, seperti ini. Ya, ini yang akan kita pelajari pada training kami ya, dan ini saya running. Oke, preset kali ini akan menggunakan kita akan menghitung lateral force-nya. Jadi capacity dari tiang pondasi tiangnya untuk menahan gaya horizontal seperti itu. Ya. Ini menggunakan rumus dari Rees and Matlock ya. Dan di sini ada referensinya, saya ambil sebagai landasan teori ya. Jadi dalam perhitungan ini sudah kami input landasan teorinya ya. Oke, dan di sini juga sudah ada grafik defleksi tiang, grafik momen, dan grafik geser ya. Nah, kalau untuk menentukan tulangan spiral pada pondasi profile, maka kita gunakan nilai V ini ya, nilai V. Sementara untuk tulangan longitudinalnya kita gunakan nilai M di sini, nilai momen maksimum ya. Nah, kondisi tulangan ya pada pondasi profile yang sisi atas itu memang biasanya lebih banyak ya. Nah, kondisi yang tulangan banyak itu bisa digunakan hingga batasan kedalaman tertentu. Jadi tidak perlu seluruh ketinggian atau kedalaman profile itu memiliki jumlah tulangan yang sama. Jadi tidak perlu ya. Karena momen maksimumnya itu sebetulnya hanya ada di sisi atas seperti itu. Hanya ada di sisi atas kalau kita lihat dari grafik ini ya. Dan di sisi bawah itu malah dia akan mengecil terus ya. Dan tapi ingat, di sini kita dibatasi hingga minimum 4 tulangan untuk tiang ya. Jadi tidak boleh sampai hilang sama sekali ya, karena memang itu tiang tulangan itu menjadi tempat merekatnya beton ya. Oke, kita lihat ya, di sini sudah selesai proses analisisnya. Kita akan lihat reaksi pondasinya dan kita tentukan berapa nilai lateralnya dan tiang yang cocok untuk bangunan ini seperti itu. Oke. Ya, nah di sini sudah terlihat ya. Nah, kalau di atas terlihat deformasinya, mungkin terlihat platnya tidak tidak kotak-kotak kecil-kecil ya, berbeda dengan yang sisi bawah. Bisa terlihat seperti ini ya, ada perbedaan ya. Ini karena tipe plat yang kita gunakan. Tipe plat yang atas menggunakan membran, tipe bawah menggunakan plat shell. Alasannya itu nanti akan kami jelaskan pada pelatihan yang kami adakan. Oke, nah sekarang kita langsung lihat pada reaksinya ya. Kita lihat ke reaksinya, display show table
Kita pilih di sini reaction, select ya, kita pilih yang kombinasi pondasi khusus ya. Jadi kita khususkan yang pondasi ya, dan juga QE ya untuk gaya geser akibat gempanya, dan kemudian klik OK. Dan di sini juga modal information saya aktifkan ya, saya klik OK. Baik, saya lihat di modal participating mass ratio dulu ya. Nah di sini sudah transaksi ya, jadi sekalipun konstruksi baja ini dengan ketinggian yang tidak seragam dari setiap denah layout ya, tapi kita berhasil memperoleh translasi pada bangunan ini ya. Oke, dan kita lihat berapa sum UX sum Y nya ya. Nah di sini sum UX dan sum Y nya sudah di atas 90%. Jadi ini sudah memenuhi dua syarat dari SNI ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat support reaction. Oke, nah di sini ada nilai VZ, dan pada key kita ambil yang FX dan FY ya. Edit, copy. Oke, kita akan masukkan ke dalam spreadsheet. Oke. Ya. Nah, kalau kita menggunakan restraint sendi, maka nilai MX dan MY serta MZ-nya akan 0 seperti ini ya. Kalau menggunakan restraint jepit, maka MX MY itu akan ada, MZ juga ya. MX MY itu akan menambah daya tekan pada tiang, jadi jangan diabaikan ya. Ini karena harus kita hitung dengan eksentrisitas ya. Kalau kita menggunakan restraint sendi, maka akan lebih sederhana proses perhitungannya. Berbeda kalau kita menggunakan restraint jepit ya, seperti itu. Oke, next kita akan lihat sekarang misalnya saya akan ambil dari titik 110 strip 1 ya, nilai P1. Oke. Ya, dan di sini saya akan ambil nilai daya dukungnya ya. Sebentar, kita lihat. Misalnya kita akan menggunakan tiang dengan nilai NSPT ya. Nah di sini ada nilai yang 300 kali yang 500, 68,45 ton daya dukung tiang pancangnya ya. Kalau kita lihat reaksi tadi itu terbesar juga 60,48. Nah ini bisa nih kalau kita mau menggunakan tiang dengan diameter 500. Oke, saya akan gunakan di sini tiang dengan diameter, coba saya ganti dulu ya. Bagaimana kalau 400? Oke, 400 juga 50,98. Oke, saya ambil yang 400 saja, 50,98 ton ya, ton. Dan di sini adalah D400. Oke. Ya, di sini seperti ini. Nah, oke, lalu kita round up ya, kita bagi reaksi yang terjadi dengan daya dukung yang ada seperti ini ya. Nah ini dibutuhkan 2 tiang ya. Kita bisa menambahkan dengan cara seperti ini sehingga lebih menarik tampilannya. Kita klik N ini, sebentar, N ini ya. Oke, dan klik enter. Nah di sini kita hapus. Oke ya, kita kasih spasi. Nah oke, 2 tiang D400 seperti itu ya. Kita kasih pengunci supaya tidak bergeser.
Nah, kalau untuk yang P2 dan seterusnya ke bawah, karena di sini ada gaya temporary, ada gaya gempa dan gaya angin, maka daya dukung bisa kita tingkatkan ya. Kita tingkatkan daya dukungnya supaya lebih besar daya dukung pondasinya ya. Oke, kita kalikan saja di sini. Kali 1,3. Oke, nah di sini butuh 1 ya. Ini kita kunci dulu. Ini kita geser ke bawah. Sini kita kunci. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Ya, kita pilih yang ini saja, tarik ke bawah. Oke, nah jadi oke ya, tidak bergeser. Nah, seperti ini contohnya. Dan kemudian untuk nilai Fx Fy di sini untuk kapasitas lateralnya ya. Nah, ini kapasitas lateralnya kita harus cek dengan daya dukung lateral tiang yang kita gunakan. Di sini kita gunakan yang 400 ya. Di 400 maka kita isi di sini yang 400. Ya, di sini ambil yang 400 seperti itu. Nah, nilai NH ini ya, ini berdasarkan dari tipe tanah yang ada di permukaan ya, karena itu sangat menentukan kapasitas lateral tiang ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada nilai NH, soft NC clay, NC organic clay, pit loose ya, loose ya. Nah, ini ada nilai-nilainya ya. Nah, di sini bisa kita sesuaikan dengan kondisi tanah. Kita lihat di sini boring log, nilai permukaan, nilai N-nya kecil. Di sini kita lihat di kedalaman 2 meter, N-nya 4. Berarti ini tanahnya tidak terlalu bagus sisi atas ya. Kita bisa ambil yang nilainya ya. Oke, kita bisa ambil yang nilainya lebih kecil dari itu ya. Oke, saya ambil di sini yang ini saja ya, saya ambil 10 gitu ya. Nah, itu tentunya nanti akan harus di cross check dengan data lab ya, supaya lebih akurat. Oke, nah di sini kita peroleh daya dukung lateralnya hanya 4,224 ton. Oke, lalu kita bagi 4,224 ya. Maka nilai ya min ya, jadi yang terbesar dari sini kita ambil ya, dibagi dengan 4,224. Nah, di sini butuh 1 tiang seperti itu. Jadi saya masukkan 4,224 ton. Ya. Oke. Sini saya ambil ke sini dan kita cek. Nah, seperti itu. Ini butuh berarti 1 tiang saja sudah cukup ya. Kalau kita menggunakan 2 tiang itu lebih bagus lagi ya. Nah, oke, kita kunci terlebih dahulu ya, kunci. Nah, jika yang di sini kita kunci seperti ini ya, dan saya kurangi ininya, round up dulu, round up 0,0 and ya. Nah, di sini ini kita absolut saja supaya tidak minus hasilnya. Saya ABS. Oke, sip ya, tarik ke bawah. Oke, ini belum dikunci. Oke, let's see ya. Oke, sip. Nah,
Jika sudah demikian, kita tinggal copy paste sampai ke bawah. Ya, oke, kita tinggal copy paste. Di sini terlihat ya, ada gaya yang minus ya, itu berarti terjadi pull up ya, pull up pada pondasi ya. Nah, itu ada apa yang mengalami tarik di pondasi ya. Kondisi ini bisa terjadi kalau kita menggunakan desain atau sistem bracing ya. Jadi pada konstruksinya menggunakan sistem bracing, nah itu pasti akan muncul gaya pull up itu. Tapi kalau kita tidak menggunakan bracing, biasanya tidak terjadi pull up pada pondasi ya. Jadi memang karakter bangunan itu berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat di sini berapa jumlah tiangnya sudah pada muncul semua ya, sehingga ini memudahkan kita untuk menjustifikasi berapa jumlah tiang yang dibutuhkan. Tinggal kita klik max di sini ya, mana yang akan paling besar seperti itu ya. Nah, di sini ya. Nah, mengapa dia 0? Karena di sini ada string ya, ada string ya, ada kode ini merubah nilai yang ada di dalam menjadi string, sehingga dia tidak bisa di calculate oleh program spreadsheet ya. Nah, ini nanti akan kita rubah lagi dengan cara yang berbeda, tapi saya akan masuk dulu menjelaskan mengenai yang lateral force tadi. Kembali ke apa, spreadsheetnya. Berarti dengan nilai sekian 4,224 ton tadi yang sudah kita peroleh dengan diameter 400 ya. Nah, ini kalau dia rata di muka tanah ya, dengan deformasi sekian, ini aman. Nah, kalau misalnya ada momen di atas kepala tiang ya, maka harus ditambahkan di sini ya. Misalnya kita menggunakan satu tiang saja dan kita menggunakan restraint jepit, ini akan ada momen tambahan ya. Kalau menggunakan satu tiang ya, akan ada momen tambahan, ini masuknya di sini. Jadi akan berpengaruh pada daya dukung lateral tiang juga. Jadi jangan diabaikan. Misalnya saya masukkan 10. Nah, yang terjadi dia langsung lebih dari yang disyaratkan, maka ini bahaya. Dan kalau kita lihat grafiknya ya, di sini akan semakin maju ya. Ini akan saya tampilkan, saya peragakan. Kita lihat di sini, kalau misalnya awalnya 0, oke, di momennya ya, kalau saya naikkan, nah di sini momennya ada tambahan ya. Kita lihat di sini ada tambahan, sehingga posisi momen maksimumnya juga berbeda. Nah, di sini bisa terlihat momen maksimum jadi berbeda. Nah, sehingga bagi kita yang menggunakan restraint jepit sendi ya, kita harus juga melakukan cross check terhadap momen di kepala tiang ya. Kalau menggunakan pile cap yang banyak, bisa disebar kepada masing-masing tiang. Tapi kalau misalnya satu dan itu seperti jeti atau seperti dermaga, maka kondisi ini harus kita perhatikan dengan seksama ya, supaya fondasi tiang kita dapat menerima desain yang sudah kita rencanakan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat menambah wawasan kita. Dan apabila ingin memperoleh spreadsheet ini, silakan hubungi kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.